Welcome to Pops Podcast PP on 7. Halo warga analis, kembali lagi dalam acara Pops Podcast PP on 7. Masih ingat kan sama acara kita satu ini? Perkenalin, gue Ani. Dan gue Dava. Ini kita mau bahas apa sih, Dap? Dan episode sebelumnya kita bahas apa sih? Kalian pasti udah pada nonton kan Pops episode sebelumnya. Di episode sebelumnya kita ngobrolin tentang suka dan duka selama pandemi. Nah, kali ini kita punya topik yang lebih menarik nih. Apa itu? Kita bakal ngebahas tentang culture di Smakbo. Nah, hari ini kita nggak cuma berdua, kita kedatangan 2 bintang tamu. Coba yang cowok boleh perkenalkan dirinya terlebih dahulu. Halo guys, nama gue Ilham. Gue ada di angkatan 66, tepatnya di 119. Kenalin, gue Dela Devina. Kalau di sini gue dipanggil Deldev dari angkatan 66 juga. Wah, semuanya dari angkatan 66 nih, cuman gue aja dari 65. Hari ini kita pengen bahas tentang Smakbo culture. Dava udah berapa tahun sih nih di Smakbo? Gue di Smakbo udah hampir 2 tahun kak. Udah sekarang kelas 11. Capek nggak sih di Smakbo? Capek apa capek? Capek pangkat 2 nggak? Wah, Udah capek capek lagi gitu. Tapi dibilang capek banget juga enggak sih. Bisa sebagian di-enjoy juga. Banyak cerita-cerita yang menarik, yang unik, yang mungkin di SMA lain nggak bakal gue dapet di sini. Ya, di Smakbo tuh sesuatu banget. Maksudnya sesuatu yang harus disyukuri tentu deh. Nah, 2 tahun di Smakbo, ada cerita apa aja nih? Dari Ilham mungkin? Oke, kalau dari gue sendiri, cerita yang gak terlupakan tuh baru aja sih kemarin pas semester 1 ini nih. Ceritanya lagi ujian praktek AI. Nah, kebetulan tuh dapet penetapan stok karena kan diacak kan kita gak bisa milih. Habis itu pas buat lapsus, kebetulan juga gue salah masukin data jari-jari bola itu, entah salah satuan kalau nggak salah itu. Nah, gara-gara hal kecil itu jadinya lapsus gue remet deh. Itu sih gak terlupakan banget. Kalau Deli sendiri, ada nggak kisah-kisah di Smakbo yang unik? Di lab sih baru kemarin banget tuh PTSMB ya. Gue dapet pewarnaan gram. Nah, itu tuh gak tau kenapa Ukom gue lancar-lancar aja, tapi ini PTS gitu ngeblank banget. Sampai ada step yang salah, terus kena omel gara-gara pakai mikroskop yang gak benar. Jadi harus remet gitu. Wah sama sih, gue juga kemarin waktu PTSMB kena remet gara-gara kondensor doang lupa dinaikin. Itu tuh kayak, aduh minus banget. Padahal dapetnya gram, parah. Emang sih kalau udah masuk blank pasti pikiran jadi blank gitu kan. Udah kayak nggak keinget apapun gitu. Kita belajar apa? Lupa udah semua. Kalau Kak Agni sendiri gimana nih? Kan kakak yang udah lebih senior. Yang hal tak terlupakan apa sih Kak kalau di Smakbo ini? Aduh, jadi takut nih. Terus nih, kalau yang tak terlupakan banyak. Nggak bisa disebutin satu-satu. Mungkin yang paling diingat di lab sih, dimarahin. Itu pasti. Dimarahin di lab karena ngelakuin kesalahan. Itu udah sering banget lah. Tapi kalau misalnya ngomongin lab, gak bakal lepas dari lapsus dan labhar gak sih? Kayak itu tuh udah 2 sejoli gitu mereka. Bener-bener banget emang. Lapsus tuh udah kayak apa ya? Udah hal yang tidak bisa lepas dari Smakbo. Kayak baru masuk aja FPLS udah ada lapsus ya kan? Disuruh buat tentang rangkuman dari materi, terus lanjut di kelas 10 ada grafi dan seterusnya. Lapsus tuh emang udah nempel banget lah sama anak Smakbo. Ya, benar banget. Dan cuman ada di Smakbo aja. Kita MPLS pertama belum ngerti apa-apa. Disuruh, buat lapsus dari materi hari ini kamu dengerin apa aja. Dituangin semua di situ. 1 lembar folio gitu kan. Nah, tapi pernah nggak sih kepikiran kayak kalau suatu hari nanti nih ada kebijakan baru, lapsus bisa diketik gitu. Menurut Delia, itu bakal sesuatu yang meringankan atau justru memberatkan? Kalau dari ngeringanin sih kepikirannya bakal ringan banget ya, karena pertama lebih gampang copasnya, terus cepet juga kan ngetik gitu. Terus kalau ada grafik juga kita tinggal ngetik doang, nggak usah pusing bikin sumbu X-nya, sumbu Y-nya.
Tapi kalau menurut aku minusnya ini sih kayak nulis-nulis reaksi ada ribet sih kalau diketik. Tapi dipikir-pikir kalau misalnya tadi kan dibilang kalau misalnya diketik kemungkinan buat copy paste-nya bakal lebih tinggi kan. Kalau misalnya ditulis kan kita lebih ada effortnya aja gak sih? Kalau misalnya diketik lebih kopasnya kayak gak ada 5 detik udah beres. Kalau misalnya ditulis walaupun ini udah punya referensi kakak kelas atau apa, kita harus nulis ulang lagi gitu sih. Nah, harus nulis ulang dan parafrasa. Sejauh ini berarti udah 2 tahun nih ngerjain lapsus dari kelas 10, dari MPLS, dari lab grafis, volume, MB, AI. Kalian ada nggak sih ngerasain kayak aduh capek juga sih lapsus atau hal negatif, hal yang kayak kurang baik deh kalau misalkan lapsus terus ada. Pernah nggak ngerasain? Pernah. Lebih kalau misalnya kita ngelapsus tuh jarang bersosialisasi, mungkin kita buat ketemu teman-teman SMP waktunya kurang, atau buat yang suka SKS malah begadang kan gak baik buat kesehatan. Jadi sebenarnya lapsus tuh ada plus minusnya aja, gimana kita nanggepin si lapsus itu. Kan kita juga udah masuk Smakbo, jadi udah tahu konsekuensi kita masuk Smakbo. Harusnya biar gak keteteran sama lapsus, kita nge-handle waktu dengan baik sih. Time management yang penting itu. Iya sih, kayak kalau misalnya sekolah lain libur, kalau Smakbo mah kan ya gitu deh, mungkin ada remet atau tugas masih numpuk, jadi kita harus ngejar deadline. Kalian tapi pernah nggak sih kayak iri ngeliat teman-teman kalian yang satu alumni SMP sama kalian, kalau mereka kayak malam minggu pada main, pada malmingan sama doinya, kalau kita pacaran sama lapsus, sama kertas sama pensil. Itu gimana kalian? Pernah nggak ke besit gitu di pikiran kalian? Pernah sih, pernah. Apalagi awal-awal kelas 10 tuh. Kan mereka, teman-teman tuh pada hangout gitu sama teman-teman baru SMA. Kita ayang-ayangan gitu sama lapsus, ya kan? Ya gitu deh. Tapi ya terima aja kan. Ada konsekuensinya juga masuk Smakbo. Jadi terima aja, jalanin aja. Dari Delia sendiri ada nggak sih tips-tips supaya kita tuh nggak perlu begadang gitu kalau ngerjain lapsus? Tadi kan kalau kata Ilham, dan manajemen yang baik itu supaya tugas kita cepat beres gitu. Kalau dari Delia sendiri supaya nggak begadang tuh gimana caranya? Kalau aku sih biasanya dicicil. Selain dicicil tuh bikin to-do list gitu. Misalkan deadline-nya seminggu, labnya hari Senin gitu, dikerjainnya Jumat, dicicil Sabtu, Minggu gitu. Tapi kalau nggak keburu ya begadang gitu. Tapi ya jangan malam-malam lah. Bisa didengar ya buat kawan-kawan top 67 dan 68 mungkin nanti itu bisa dipakai tuh tips-tips dari Kak Delia. Jadi jangan bikin lapsus dadakan. Walaupun gue sering dadakan, tapi jangan dicontoh. Contoh yang baik, oke? Betul banget, Dam. Karena kalau misalkan SKS tuh pas lab paginya sih, ya aduh, ini ngapain ini, masih ngangong-ngangong gitu kan. Nah, ngerjain lapsus 2 tahun, berarti udah hafal dong, udah hatam sama strukturnya pelajaran dasar, ya nggak? Pertama, reaksi, terus bagian kerja, data pengamatan, perhitungan, pembahasan, kesimpulan. Nah, dari semua itu, yang menurut Ilham nih, yang paling kayak, aduh, males banget nih ngerjain bagian ini, itu apa? Ini kayaknya semua anak Smakbo pasti tahu jawabannya. Yang pasti pembahasan. Karena di pembahasan ini tuh kita harus ngejelasin ulang apa yang kita kerjain. Kadang kita kalau misalnya gak ngerti mau nyari kemana juga bingung karena sumbernya tuh dikit. Karena Smakbo kan materinya khas banget cuma di Smakbo doang. Lebih ke arah referensinya itu yang susah. Setuju sih, kayak lapsus tanpa pembahasan itu bener-bener nikmat dunia deh pokoknya. Kayak walaupun mungkin ada beberapa lapsus yang nggak ada pembahasannya, tapi perhitungannya tuh bener-bener ribet banget. Kalau salah hasil tuh pasti nilainya di bawah KKM. Itu ada yang kayak gitu. Jadi mungkin ada plus minusnya juga sih. Benar. Kalau Delia sendiri lebih suka lapsus yang gimana nih? Yang ada pembahasannya panjang atau yang perhitungannya ribet tapi nggak ada pembahasan? Perhitungan banyak ya daripada pembahasan, karena pembahasan bingung juga. Kalau ketemu masalah ada yang aneh gitu, sama waktu prakteknya bingung juga sih, nyari sumbernya juga susah. Tapi nih kayaknya gue agak kasihan sama yang denger popnya. Otaknya mulai pada panas gak sih? Ngomongnya lapsus lagi, lab lagi. Mending kita ganti topik. Kalian pernah dengar gak sih kutukan di Smakbo? Tapi kutukannya bukan yang serem-serem gitu ya. Apa tuh? Kenapa tuh dah? Kenapa nih? Di Smakbo itu kita punya kutukan Herman Busser. Ada yang tahu nggak?
Boleh diceritain nggak tuh ke pemirsa Pop apa itu kutukannya? Kutukan booster tuh lebih ke ini gak sih, kayak ada yang cinlok di Smakbo tapi terus berlanjut sampai ke hubungan yang lebih serius. Percaya nggak percaya memang ada di Smakbo, malahan banyak, bukan ada lagi. Guru Smakbo sendiri ya suka cerita kayak suaminya mungkin juga anak Smakbo atau saudaranya, jadi kayak satu keluarga orang Smakbo semua gitu. Kalau Ilham sendiri nih lagi deketin siapa nih di Smakbo? Ada nggak punya Ada ayam? harapan kena kutukan itu mungkin Ilham bisa Siapa diceritain. tahu selanjutnya Ilham. Sepertinya saya tidak merasakan kutukan itu, malahan jadi korban friendzone. Ya Allah, curhat. Aduh, pedih. Pesan buat teman-teman semua, jangan CB-CB ngerasa anak 11-9 satu sih kelas. kacau. Jangan cari-cari ya, Kenapa tuh emang kalau satu kelas tuh? susah buat bukuannya. Waduh, berat. Aduh. berat. Kalau Kak Ani sendiri nih yang udah 3 tahun di Smakbo, adakah harapan-harapan gitu buat dapet kutukan Herman Booster atau ada yang diincar gitu sekarang? Waduh, pertanyaannya berat ya. Buat sekarang sih nggak pernah kepikiran ke sana. Tapi pernah kepikiran dulu, tapi sekarang nggak sih. Sekarang fokus belajar aja lah. Pengen cepet-cepet lulus Smakbo karena kayak udah capek di sini. Ya kan, udah capek sama lapsus, harus ngurusin percintaan, tuh kalau udah lagi sakit hati. Yaudah, fokus aja belajar, fokus sama tujuan kita di depan. Aduh, Ilham kayaknya berpengalaman banget nih ya dalam dunia percintaan. Trauma kayaknya kak, trauma. Lanjut mulu ya Trauma. Ham. Dia sendiri udah punya belum nih ayam? Ada kak Ayang. Lapsus. Balik lagi ke lapsus. Mending jagain lapsus ya daripada ayang ya. Oh iya, Bener. jelas. Lebih bermanfaat. Waduh, Jagain kalau lapsus misalkan nilai itu aman. yang nggak kelasin dapat diduain ya sama ayang, sama lapsus. Ya kasihan ya, kelas 2 ya. Ada lapsus, ada lapar. Oh iya, buat pendengar juga bisa nih di bawah di komen. Ada mungkin kisah-kisah percintaan di Smakbo gitu atau gimana? Atau mungkin ada harapan dan mau kode-kodein crush-nya di bawah komen. Bisa. Enggak bisa ini kirim manifest ke Smakbo manifest. Saya tahu kan, kamu pernah nggak dikirimin manifest sama orang? Dapjak gimana Dapjak pernah dapat manifest? Mending nggak usah diungkit-ungkit deh. Kayaknya soalnya iri juga sama yang dapat, belum pernah dapat nih soalnya. Mau tahu gak cara dapet manifest? Boleh tuh, boleh. Minta ke temen lu. Mungkin emang walaupun cukup sedih, tapi ya kalau misalnya ingin merasakan di manifest seperti apa, bilang aja ke temen lu, manifestin gue dong gini, biar gue bisa ngerasain apa gimana sih rasanya di manifest. Manifestin diri sendiri juga bisa gak sih? Tapi kayaknya lebih pedih lagi gak? Kayak halunya tinggi banget gitu kan, bilang I love you ke diri sendiri, walaupun self love sih, tapi ya tetap aja sih. Waduh, perkumpulan chat boy semua ya ini. Dia sendiri gimana? Udah pernah dapat manifest? Gimana perasaannya? Atau mungkin masih belum dapat dan masih ini? Alhamdulillah. Belum kak. Atau justru Sepertinya kita pernah semua ngirimin merasakan hal yang manifest? sama ya. Atau Kak Ani sudah pernah nih, karena sudah 3 tahun Kak di Smakbo, udah pernah belum nih Kak Ani? Bisa Nggak jadi. ada. Kan ada yang ngirimin manifest. Nanti mungkin gue minta dulu ke temen gue kali ya. Boleh coba tuh tips. Admin manifest ini kayaknya ketawa nih, kayak syukurin tuh belum dapet. Kayaknya seneng banget nih kan admin manifest. Udah bahas manifest, bahas kutukan Herman Booster, bahas lapsus. Sekarang kita flashback dikit. Balik lagi ke kelas 10. Kelas 10. Kalian pas waktu masuk Smakbo ada culture shock nggak sih? Kayak waktu MPLS pasti disuruh bikin lapsus kan? Kaget nggak sih kayak, hah ini apaan gitu? Gue harus nulis apa di sini gitu? Cukup kaget sih pas awal masuk Smakbo itu, yang bener kata Kak Ani tadi, pas awal MPLS suruh bikin lapsus. Malahan itu sampai berapa kali ya, sekitar 3 kali revisi kan. Pertama bikin katanya salah nih, ini nggak digarisin, jadi bikin ulang lagi. Terus juga masih belum bener, ulang lagi. Terus juga pas lanjut ke kelas 10 setelah MPLS, ada pelajaran yang mungkin semua orang merasakan, bukan tersiksa sih ya, bahagia dalam tanda kutip, itu pelajaran KD1. Kayak ini materi tuh spesial banget, pelajaran KD1 juga isinya materi dari
kimia kalau SMA itu kelas 10 sampai kelas 12 kan. Belum kalau misalnya pas lagi ujian gak berhenti yang namanya remet. Malahan aneh gak sih kalau misalnya KD1 gak remet? Bener banget. Pasti remet sih ngalamin ya. Kalau udah SMAK tuh dapet remet ya udah remet aja, jalanin gitu. Buat Delia sendiri, KD1 buat Delia itu susah apa gampang atau susah banget? Masya Allah, tabarakallah Kak. Langsung agamis ya tiba-tiba ya ngebahasin KD1 ya. Langsung saya pengen tobat gitu. Harus banyak beristighfar kalau ngerjain KD1. Ya walaupun waktu kita ngerjainnya nih kayak waktu online kemarin, mungkin ada beberapa yang ngeliat Google lah atau searching segala macem, tapi tetap aja remet, aneh. Saking susahnya tuh gak ada yang masuk otak. Karena materi SMAKBO tuh ya SMAKBO doang, di sekolah lain gak ada, punya Google percuma. Jadi kalau misalnya di Google ada jawabannya cukup diragukan. Bener banget. Biasanya kalau kita SMP nih kita dapat tugas, kita ketik di Google keluar paling pertama Brandly, pasti soalnya sama persis. Iya. Nah, tapi kalau soal SMAKBO, lu ketik di Google nggak ada. Yang keluar malah jurnal ilmiah, biasanya malah PDF skripsi atau apa, nggak ada soalnya. Ini guru-guru mendengar podcast ini kayaknya panas sih nih. Kayak wah ternyata Terancam kita. Terancam terbongkar Maaf ya, Bu. kita. Mohon maaf ya siswa-siswi SMAKBO. Tapi Itu udah kasih juga gak ada nggak ada soalnya. Nah, supaya menghindari remet itu ada nggak sih tips-tips belajar nih, atau mungkin belajar kelompok gitu yang kalian lakuin supaya nggak kena remet gitu? Dari Ilham gimana tipsnya? Kalau dari gua biar gak kena remet KD1 nih, misalnya habis belajar kalau misalnya gak ngerti tanya ke teman. Itu sih kalau misalnya lu gak berani tanya ke guru karena malu atau apa, tanya ke temen yang lu percaya. Kayak misalnya temennya JU nih atau yang satu di kelas, jadi tanyain aja, dia pasti dikasih kok. Kalau misalnya temen lu baik, insya Allah anak-anak SMAKBO yang kita nggak besar itu nggak bakal pergi. Minta ajarin teman aja. Terus nambahin dikit Kak, menurut gue tadi sih ya nanya temen, terus kalau kita udah paham kita ngejelasin ke temen, itu sih efektif banget menurut aku. Kayak ngajarin temen malah kita jadi tadi gue ngajarin ini nih ke temen gue, jadi makin nyantol gitu. Bener banget sih, kayak nanti pas lagi ujian kayak oh iya kemarin gue ngajarin si A ini nih gitu, langsung masih inget gitu, dikerjain jadi lancar gitu. Kalau Dapjak sendiri pernah kena remet nggak? Rasanya sedih atau senang atau sedih banget? Tergantung sih, kayak kalau misalnya remet terusnya pas ngeliat listnya gitu kan, kalau misalnya ternyata banyak yang remet oh ya udah banyak gitu. Tapi kalau misalnya dikit kayak aduh, Merasa kecewa dengan diri sendiri ya. iya kan. Kalau misalkan remetnya banyak kan pasti kayak oh ternyata gue nggak sebodoh itu ya gitu, yang lain juga pada nggak bisa gitu. Tapi Emang kan pernah materinya ngerasain nggak sih? kesusahan. Ya pernah ngerasain nggak sih remet akbar? Gimana tuh? Pernah. Biasanya kalau remet akbar itu ya di GSG kita rame-rame. Waktu itu gue ingat banget waktu angkatan gue remet KD1 di GSG 200 orang. Kalau di 66 sendiri sih bukan KD1 sih remet akbar tuh, malahan PKN. Jadi pas semester 2 itu habis PAS, PAT atau PAS gitu, dari satu angkatan yang gak remet cuma 11 orang. Nah akhirnya nilainya itu makin nilai akumulasi, makin nilai keseluruhan, gak makin nilai PAS. Kalau misalnya nilai PAS bakal banyak yang remet. Tapi emang jujur sih, kayak PKN tuh pelajaran yang kelihatannya gampang dari SD sampai SMA, kayaknya sama-sama aja, Pancasila dan lain-lain. Tapi nggak konek-konek di otak gak sih? Bahasanya terlalu berat. Iya kan. Tapi nih ngomongin tentang teman-teman tadi ya, kayak di SMAKBO tuh harus punya teman banyak. Nah didengar-dengar tuh kayak proses mempererat persahabatannya itu paling berpengaruh tuh pas di MPLS. Bener gak sih Kak? Kan kakak udah pernah nyoba tuh MPLS. Kalau kita temen-temen lagi online. Wah itu sih bener sih. Kayak gue MPLS tuh nggak kenal siapapun. Gue nggak tahu siapa-siapa. Gue bener-bener kan bikin kelompok perbendera ya. Pasti kan juga gitu kan. Gue nggak kenal siapa-siapa. Nggak ada temen SMP gue. Cuman ngandelin kayak keberanian buat ngobrol sama orang tuh juga masih ciut banget.
untungnya PJH baik. PJH tuh kayak, PJH tuh benar-benar ibu kita yang ngerangkul kita, ngingetin tugas gitu. MPLS offline tuh banyak banget ceritanya, banyak banget dramanya, banyak banget nangisnya gitu. Tapi itu tuh sesuatu yang gak bakal bisa dilupain. Yang lu gak bakal bisa lupain itu, tapi lu gak bakal mau ngulangin gitu. Karena kalau diulangin lagi tuh capek gitu, nangis, sedih lagi, capek lagi, iya dimarah-marahin. Tapi itu gak bakal bisa dilupain ya. Pas penyanyi terakhir itu bisa sampai nangis, kayak rasa akhirnya gue masuk Semakbu, ternyata begini rasanya, gue bangga gitu. Kalau MPLS online gimana nih? Capek atau bosan atau ngantuk? Kalau gue sih jujur ngantuk. Soalnya kayak baru pertama aja kita udah disuruh lihat materi di laptop, dan kita nggak ada teman buat ngobrol, paling cuma dari WhatsApp doang, dan kita abis itu disuruh bikin lapsus. Jadi kayak kurang aja gitu feel-nya. Kalau dari Ilham sendiri gimana? Ya pas awal MPLS tuh kayak masih belum punya temen, terus tiba-tiba harus nyimak materi lewat laptop, yang mana kan pas SMP walaupun sempet daring juga agak seintens yang di Semakbu kan. Jadi tiba-tiba harus bikin lapsus, gak punya temen buat kitanya. Cukup bingung sih pas awal-awal MPLS itu. Jadi sendiri gimana? Ngantuk kah? Kalau misalkan ngantuk, gimana cara mengatasi supaya nggak ngantuk nih pas lagi dengerin materi? Biar nggak ngantuk, makan sih Kak. Makan sih, kalau nggak sambil gerak-gerakin badan gitu, paling gitu sih. Ya benar juga sih, kalau misalnya ditinggal juga nanti kita nulis lapsusnya nulis apaan gitu. Tapi dengerinnya juga bosan gitu ya, ngantuk pasti. Tapi Deli sendiri pengen nyobain MPLS offline nggak? Pengen, tapi setelah mendengar spoiler dari kakak kelas, kayaknya udah cukup ya dengan online. Ilham gimana? Kepengen nggak? Pengen. Biar ada tantangan gitu, pengen ngerasain yang kakak kelas kita rasakan. Wah, berarti Ilham pengen nih nyoba masuk ruang eksekusi. Tapi hati-hati ya, ini banyak yang itu? nonton nih. Banyak yang nonton, nanti tiba-tiba besok ada pengumuman lagi 66 MPLS ulang offline. Aduh, seru nih nanti. Seru nih. Jangan sampai. Nah, udah gak kerasa ya, kita udah ngobrol banyak banget, 20 menit. Kita bahas lapsus, kita bahas kutukan Herman Munster, kita bahas ayam di SpongeBob Manifest, kita bahas juga tentang terakhir MPLS. Nah, sebelum kita tutup, kira-kira dapat apa aja sih dari pembicaraan kita hari ini? Wah, tentunya udah banyak deh. Tadi kita di lapsus itu, pokoknya ngerjain lapsus, tipsnya nih, jangan SKS. Kalau bisa, begitu ada waktu kosong, kerjain, gitu kan. Udah kayak gitu, hati-hati sama yang namanya kutukan Herman Munster. Mungkin ada beberapa yang berharap bisa dikejar, atau ada yang malah nggak mau. Itu ya hati-hati aja. Terus juga bisa nih kalian follow akun Manifest Semakbu. Nah, nanti tinggal follow aja. Banyak deh pokoknya cerita-cerita duniawinya anak Semakbu. Dan ada juga MPLS ya, tadi kita ngebahas tentang MPLS. Ya pokoknya MPLS Semakbu itu cukup unik sih dibilang. Walaupun saya sendiri gak pernah ngerasain, tapi dengar dari kakak kelas tuh ya unik. Jadi iri kan gitu kan. Yakin masih mau bilang iri setelah nanti merasakan mungkin kalau ada MPLS ulang? Waduh, bahaya nih. Kayaknya kalau kita terusin nih gak bakal aman ya. Bisa seharian penuh atau bahkan seminggu kita ngobrolin tentang Semakbu. Belum lagi kita bahas tentang lab. Lab tuh pasti ada aja dramanya, ada aja ceritanya, ada aja kelakuan orang-orang yang kayak aneh banget ya, dia kok kayak gitu di lab. Pasti ada kan teman-teman kayak gitu. Nah, mungkin kita cukupkan hari ini sampai di sini aja. Sebelum mengakhiri, kita ucapkan terima kasih untuk Ilham dan Dev yang udah menyempatkan waktunya. Terakhir, jangan lupa apa Dan? Pastinya jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di lain waktu di episode 3 Pop yang akan mendatang. Sampai jumpa, dadah. Bye.